Viralnya pernyataan Ryu Kintaro, bocah 9 tahun yang menyebut hidup sebagai perintis itu seru, sukses mengundang berbagai reaksi dari netizen yang budiman. Dalam video yang ramai dibicarakan, Ryu Kintaro dengan percaya diri mengatakan menjadi perintis itu menyenangkan karena tidak ada yang nunjukin arah, tidak ada yang menjamin hasil, dan justru disitulah letak keasikannya. Ungkapan ini sontak memecah opini netizen yang budiman. Sebagian menganggap Ryu Kintaro sebagai sosok motivator cilik, namun tidak sedikit pula yang merasa ucapannya tidak membumi, terutama karena ia berasal dari keluarga berada yang punya jaring pengaman ketika gagal. Salah satu respon paling tajam datang dari seorang netizen yang berbakti dengan akun @stephenyong. Ia dengan emosional membantah bahwa hidup sebagai perintis itu bisa disebut seru. Ia membagikan pengalaman pahit saat dirinya harus bertahan hidup hanya dengan uang Rp33.000, bekerja keras mengambil 2 pekerjaan sekaligus dan tidak memiliki siapapun untuk membantunya saat jatuh. Netizen yang budiman tersebut menilai bahwa kata-kata Ryu Kintaro mungkin bermaksud memberi semangat, namun justru terdengar sombong karena tidak berasal dari pengalaman langsung yang setara. Kritik ini menyoroti betapa mudahnya seseorang mengagungkan perjuangan ketika ia tidak pernah benar-benar merasakan getirnya berjalan sendiri. Seru matamu seru. Justru perintis itu kerja keras ya biar dia hidupnya aman. Kenapa kalian yang udah aman malah bilang seru jadi perintis, hidupnya nggak aman, nggak tentu arah, nggak seru anjing. Gue tahu maksud lu bagus, lu tuh pengen ngasih motivasi. Tapi masalahnya lu nggak pernah berada di sepatu yang sama dengan kami, makanya lu terlihat cuma nyocot doang. Duit gue di dompet sampai pernah cuma tinggal 3.000. Enggak, gue nggak akan ngejokes, tapi di rekening ada berapa juta? Enggak, literally tinggal 3.000 cuma buat kehidupan gue sehari-hari teman-teman. Bahkan gue harus ambil double job waktu itu. Di mana letak serunya? Di mana letak serunya? Justru kalau gue disuruh balik gue gak mau. Lu mau? Gak mau juga kan? Lu usaha gagal sedih bentar, ortu lu siap nyambut lagi, ortu lu siap bantu lagi. Lah kita perintis gagal, gak aja udah beruntung bos. Emang orang kalau nggak pernah berada di posisi orang lain tuh gampang ngomongnya. Kayak pemerintah kita katanya mau buka 19 juta lapangan pekerjaan buat anaknya. Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian tahu nggak bocil perintis ini yang lagi dihujat banyak netizen? Bocil perintis ini. Disclaimer dulu ya, bukan saya nggak suka sama orang ini, bukan. Ini loh Cil, kamu tuh nggak pernah ngerasain yang namanya pakai ijazahmu ngelamar kerja sana sini gitu kan. Kamu nggak pernah ngerasain kerja 1 bulan itu habis untuk makan 1 bulan. Kamu nggak pernah ngerasain merantau, kamu menghidupi keluargamu itu belum pernah ngerasain gitu loh. Sedangkan kamu sudah ada privilege dari orang tua gitu kan. Kamu ngomongin merintis, gimana gak diketawain banyak orang. Hidup tuh yang dicari aman dek. Tujuan hidup yang dicari aman, bukan cari masalah dek. Katanya kadang gak ngejamin hasil perintis itu yang bikin asik. Gak asyik deh, kusik. Kalau pendapatan tidak sesuai sama pengeluaran, mana kita harus bayar ono, bayar ini deh. Maka itu pasti sehari deh. Belum bayar gini, belum tambah listrik bunyi entut, belum servis motor rusak lah, panci lah bocor, kulkas lah meledak, pusing deh. Terus dia bilang apa namanya, perintis itu berat, itulah yang gak bobosorkan. Bosan deh gini-gini aja deh. Bosan pendapatan segitu aja. Apalagi kita ini deh gak ada privilege deh. Saya privilege amat tuh baju doang deh. Harus bisa bedain perintis yang punya banyak nyawa dan enggak. Kalau perintis dari orang kaya ya beda lah sama orang-orang yang biasa. Orang biasa gagal sekali udah kelar bangkrut, punya pitam juga macam. Wah hancur lah pokoknya. Perintis kaya masih ada nyawanya banyak. Emang proses tuh nikmat, tapi lebih nikmat lagi kalau nyawanya banyak. Kalau mau ngerasain jadi perintis kepepet nih, misalnya sebulan harus makan 250.000, sehari harus makan 5.000, sisanya beli beras tuh sebulan sekali 62.000, sehari 5.000 bisa beli kentang Mustafa sama orek tempe, atau makan pilu sehari 1.000. Itu perintis yang mau bangkrut. Cobain dulu deh kayak gitu, bukan perintis yang aduh mau bangkrut tapi tidak makannya masih steak, makannya masih
Kalian tahu kan anak ini? Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu anak ini dari potongan klip-klip yang lagi ramai dihujat sama netizen ya. Tapi kalau kalian tahu dia dari lama, anak ini bener-bener keren banget loh. Anak seumuran dia udah mau cari duit dan public speakingnya bagus, itu keren banget loh. Nah, ini masukan buat kedua orang tua Ryu ya. Aku ngomong terbuka aja nih belak-belakan gitu. Mungkin iya Ryu bisa dapat 1 M sebulan dari bisnisnya. Tapi nggak bisa dipungkiri kalau misalkan itu masih ada andil dari kalian kedua orang tuanya. Menurut saya nih ya Pak Bu, Ryu Kintaro tuh jangan dijadiin motivator pengalaman hidup. Pertama, usahanya Ryu itu modalnya bukan dari Ryu, dari kalian kedua orang tuanya. Dan juga laporan keuangan aja bahkan masih dibantuin sama kalian. Kedua, beberapa kali usahanya itu bangkrut dan kalian masih backup. Ketiga, anak seumuran dia pengalaman hidup itu masih kurang banget kalau disamain sama orang-orang yang bener-bener turun ke jalan pagi-pagi buta dan balik ke rumah itu malam-malam banget, yang bahkan mungkin dia nggak bisa ketemu keluarganya gitu. Cuma buat apa? Cuma buat aman hidupnya, bukan buat asik-asikan merintis. In this ekonomi ya Pak Bu, orang tuanya Rio sensitif banget kalau ngomongin uang. Soalnya lihat berapa juta pengangguran di Indonesia. Bahkan Indonesia aja jadi negara kedua termiskin di dunia. Saran aku jangan dibuat ala-ala jadi motivator pengalaman hidup gitu. Share aja nggak apa-apa konten-konten berbisnis dia, toh itu juga menginspirasi kan. Pokoknya semangat terus ya Rio, semangat terus. Pokoknya harus jadi anak yang selalu keren. Propaganda yang gue nggak percaya adalah kata-kata jadi perintis tuh asik. Ih, nggak percaya gue. Kata gue sih enakan jadi pewaris. Gue yang bukan perintis aja ngerasa jadi pewaris lebih enak gitu kan. Ya tapi kan beda gitu kan. Kalau lu buka jalan sendiri tuh beda katanya kan gitu. Enggak, buka jalan sendiri capek, dibukain jalan enak. Bukan jalan enak. Lagian ya, jadi pewaris tuh bukan berarti lu nggak bisa sukses tahu. Bisa, malah lebih enak. Kalau misalnya udah lu jadi pewaris nih, kan jalan udah dibukain nih. Nih udah dibukain nih jalan nih. Jalan udah rapi nih ya. Lu tinggal buka, mau kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nah, gagal, masih ada backup plan. Kan lu pewaris gitu kan. Kalau perintis gitu buka jalan, kalau misalnya gagal gimana? Nah, udah. Nggak jadi tuh gitu kan. Memang jadi perintis itu pasti daya juangnya lebih hebat gitu ya. Pasti mereka usahanya juga jauh lebih daripada yang pewaris, itu gua akui. Tapi kan itu karena mereka kagak ada pilihan. Nggak ada pilihan mereka, kalau mereka nggak berjuang gimana? Stuck di bawah. Ya dong, nggak bisa keluar. Mau nggak mau ya berjuang, nggak ada pilihan lain gitu kan. Terus kalau dibilang harus keluar dari zona nyaman, aduh, perintis zona nyamannya di mana? Kalau perintis menurut gue nggak ada zona nyamannya gitu. Justru karena mereka berasal dari ketidaknyamanan gitu kan, dan mereka mau mencari kenyamanan, makanya mereka merintis gitu kan. Dan gue yakin ya teman-teman gue yang perintis, gue udah tanya juga gitu, ya mereka juga milihnya jadi pewaris gitu. Emangnya dikira semua yang merintis bakal sukses? Kagak, ya nggak. Ngapain gambling kalau ada pilihan jadi perintis atau pewaris? Ya mending jadi pewaris gitu kan. Ya tapi Perintis asik katamu, perintis itu sakit bosku, sakit, bener-bener sakit. Ya saya sampai di titik ini walaupun belum kaya saya dari nol, bener-bener dari minus, lahir procot, saya udah kere ya, sekolah jalan kaki ya. Bagus sidik naik sepeda, bagus dikit ya. Kalau dulu naik Jogja tempel angkot bos ya. Itu yang namanya perintis, itu bener-bener dari nol. Lah kamu, bapakmu kaya, gimana? Tapi kalau kamu jadi motivator bagus, temanya bagus, yang kamu omongin itu bagus nak ya. Cuma tidak semua orang bisa pas untuk menerima apa yang kamu omongkan. Jadi stop bosku ya, stop bosku bikin konten-konten yang bikin perdebatan banyak orang nanti akhirnya. Kasihan kamu dibully ya. Nah, sekali lagi saya ngomong untuk seluruh netizen, jangan dibully ya. Ryu Kintaro jangan dibully bosku, karena dia hanya anak kecil ya, yang bikin konten di belakang layar itu aja mungkin kurang pas aja ini ya, karena dia memang bukan perintis kalau menurut saya ya. Kalau perintis itu bener-bener dari nol, misalnya dia jatuh bangunnya susah bosku, bangunnya susah ya. Saya bikin lesehan Princess Raja sampai sekarang ini dramanya berbagai macam bosku ya. Saya sekolah dari SD, SMP, STM susah terus. Kuliah nggak bisa kuliah, walaupun saya itu ranking 1, ya 2, 3, tapi nggak bisa kuliah bosku. Karena memang anak orang nggak punya ya. Jatuh bangun, pernah bangkrut, dari minus ya. Kalau saya ceritain panjang bosku. Cuman saya tahu ya, jadi perintis itu bukan asik, tapi sakit. Jadi perintis itu sakit bosku, sakit. Ya, tapi nggak apa-apa bosku ya. Yang diomongkan Ryu Kintaro itu ada betulnya.
Jadi mari kita berpikir positif aja bosku ya. Mungkin masyarakat susah untuk menerima, tapi kenyataannya motivator ada di dia. Nggak mungkin saya yang jadi motivator, dia yang sukses jadi motivator ya. Bosku, kita belajar sesuatu yang positif aja. Jangan kita bully anak ini karena dia membawa aura positif juga ya. Bagus juga dia bosku ya. Cuman saya malah kasihan ini kalau dia dibully itu kasihan ya bosku. Karena memang kalau menurut saya dia bukan perintis juga memang. Jadi agak bingung ini saya mau komen gimana ini bosku ya. Kalau saya udah jelas saya dari bangkrut, dari minus ya, dari angkringan, sop buah, soto, sekarang ganti lesan Prijer aja, dari mekanik alat berat sampai sekarang harus stop fokus di lesan Prijer aja. Seperti itu bosku, jatuh bangun dari ngutang semua modalnya ya. Sampai saat ini tidak pernah tutup ini warung karena apa? Punya utang ya. Jadi perintis itu bukan asik tapi sakit bosku. Tetap semangat buat kita semua bosku. Sekali lagi jangan dibully ya Ryu Kintaro. Tetap semangat buat Ryu Kintaro ya. Salam dari Lesan Prijer.